semuanya. Pagi ini kita akan mulai pembelajaran kita ya. Jadi kita akan membahas. Jadi video ini adalah digunakan untuk membahas video pembahasan literasi, video literasi pembahasan. Jadinya alasan Anda perlu nonton adalah di sini nanti di tengah-tengah saya akan kasih soal quiz dari soal yang saya buat. Jadi saya ingin tanya Anda, quiz ini kenapa saya buat? Karena tujuannya adalah pembelajaran jurnal umum kita telah selesai. Pembelajaran umum kita telah selesai. Ya, jadi saya akan kasih kalian quiz-quiz yang membantu Anda dan saya minta harap Anda mengerjakan tugas Anda yang belum selesai. Oke, jadi saya buatkan dulu bahwa kita mau buat jurnal umum. Ingat jurnal umum itu yang pertama yang penting adalah nama, jenis kerjaan, baru periode ya. Nama, jenis kerjaan, dan periode. Ini jangan sampai lupa 3 item ini. Ya, 3 item ini udah pasti. Lalu itu kita buat tanggal, ya, keterangan. Mungkin saya agak kurang sedikit. Tanggal, keterangan, reference, debit, kredit. Ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat bahwa arsitek LIA ini yang pertama dia periode 31 Desember 2019. Yaitu dapat dari mana sih Pak? Dapatnya itu dapatnya dari sini. Kalau kita lihat di tanggal 1 Desember. Tapi kan kita catatnya untuk bulan akhirnya. Desember itu tanggapan akhir 31 Desember. Oke, saya agak kecilkan dulu karena ini nggak kepakai. Ingat ada kolom, satu kolom debit, satu kolom kredit. Ya. Sekarang kuis 1, kuis pertama. Kolom ref ini digunakan pada jurnal umum digunakan untuk apa sih? Kolom ref ini pada jurnal umum digunakan untuk apa sih? Tolong jawab Bapak. Nanti itu kuis 1 pada video 1 ini ya. Jadi video 1 literasi pembayaran nanti tolong dinonton. Kuis 1-nya adalah kolom ref pada jurnal umum digunakan untuk apa? Tolong cukup jawab aja gunanya berapa. Kita mulai 1 Desember 1/12 ya. Memindahkan kas ke rekening pribadi untuk tambahan modal. Usahanya sebesar 50 juta. Nah, sebelum kalian memulai, biasanya yang hal perlu kalian lakukan adalah lihat dulu bawahnya sudah lengkap. Ada apa aja sih sebenarnya bawahnya. Kalau kita lihat di sini ada kas, piutang, segala macam. Kalau saya baca, di sini saya memindahkan kas rekening pribadi ke rekening bank. Berarti kan yang kita catatkan untuk perusahaannya. Berarti kas perusahaan kita bertambah. Ya, kas perusahaan kita bertambah. Kas itu bertambah di debit, dan modal bertambah di kredit karena dia menambah untuk modal. Ya, setelah itu kita cocokkan dulu ada nggak kas sama modal, jangan sampai memang nggak ada nih. Oh ada kasnya 1,1 tapi nggak ada modal, tapi ada modal LIA, berarti boleh. Berarti kita harus ubah ini jadi modal LIA, harus sama. Kalau nggak sama berarti udah melenceng dari jawaban Anda. Ya, nominalnya sebesar 50 juta. Ya. Yang pastinya harus balance ya. Ini salah satunya supaya Anda tidak terlalu sulit. Setelah itu, 3. Membeli unit komputer. Ini saya sengaja nggak tuliskan memonya. Ya, supaya cepat pembahasannya aja dulu. Tanggal 3, membeli 3 unit komputer 21 juta di toko Ekom, baru dibayar 8 juta, sisanya kredit. Berarti sekarang saya beli 3 unit komputer. Ada nggak namanya komputer? Pak, nggak ada nama komputer, Pak. Tapi kita mari lihat dulu, komputer itu jenisnya peralatan atau perlengkapan. Di sini ada 2 jenis item. Karena komputer nggak bisa dihabis-habiskan, berarti dia jenisnya adalah perlengkapan. Ya, ini jenisnya perlengkapan. Perlengkapan, kenapa perlengkapan di debit? Ini kuis kedua ya. Kuis kedua, kenapa perlengkapan di debit? Ya, nah, kenapa perlengkapan di debit? Itu kuis kedua ya. Saya nggak bakal kasih tahu, saya cuma tulis nanti Anda cuma jawab sesuai form yang ada di kolom komentar. Jadi kalian wajib cuma jawab di kolom komentar. Jadi jangan tanya saya nggak bakal jawab Anda. Kalau Anda tanya saya, Pak jawab di mana? Kalau Anda nggak nonton, berarti Anda nggak tahu. Gitu loh. 21 juta, dia bayar 8 juta. Berarti saya kredit. Perlengkapan, berarti ada kas, ada utang usaha. Mari kita cek, ada nggak loh utang usaha, ada sama kas. Tadi kan kas sudah ada. Perlengkapannya ada 1,5.
utang usahanya juga ada 2,1. Ini sorry, bukan perlengkapan ya. Kenapa peralatan? Kenapa peralatannya harus debit? Kenapa peralatannya harus debit? Itu kuis 2, maaf. 2.1, dia beli 21 juta, kasnya 8 juta, dia bayar 8 juta, berarti tinggal 13 juta. Oke, lanjut. Membayar asuransi sebesar 1.800.000 untuk 3 bulan. Karena dia melebihi dari 1 bulan, maka kita cek dulu tanggal 4. Karena dia sudah lebih dari 1 bulan, maka ini adalah asuransi dibayar di muka. Pada kas. Ya, kebetulan saya sudah hafal, ini 1,4, ini 1,1. Nominalnya adalah 1.800.000. Oke. Membeli perlengkapan kantor secara kredit 6.500.000. Berarti perlengkapan 1,3 ada utang usaha, berarti karena kita belinya kredit. Berarti 6/12 perlengkapan utang usaha. Perlengkapannya 1,3, utang usaha 2,1. Nominal tadi saya lupa, 6,5 juta. Oke. Setelah itu kita lanjut. 9. Menerima uang atas pembuatan cetak biru Pemda dari 23 juta. Berarti dia pendapatan sekarang ya. Pendapatan jasanya 4.1. Berarti tanggal 9 bulan 12 diterima kas pendapatan jasa 1,1 4,1 23 juta. Tanggal 10 bulan 12 membayar utang kepada toko Ekom. Nah, utang ini ya, karena kita bayar utang kepada toko Ekom, berarti utang usaha kita berkurang ya. Dia bayarnya 10 juta. Tanggal 10 bulan 12. Usaha kita berkurang, kas kita juga berkurang 2,1, 1,1, nilainya 10 juta. Oke, sudah selesai. Tanggal 12 ada 2. Satu, membeli perlengkapan kantor secara 4,5 juta secara tunai. Berarti perlengkapan tadi 1,3 ya. Berarti perlengkapan saya bertambah 12/12. Perlengkapan pada kas 1,3, 1,1. 12 juta ya, nggak salah ya. Betul sih. Oh sorry, 4,5 juta. 4,5 juta, 4,5 juta. Menerima uang atas rancangan yang baru diselesaikan klien, berarti klien itu berarti pelanggan kita 18 juta, baru terima 12 juta ya. Berarti sisanya masih mau diterima lagi. Berarti tanggal 12 bulan 12 itu saya ada terima kas, ada menerima piutang usaha dengan pada pendapatan jasa ya, 1.1, 1.2, 4.1, di mana nominalnya adalah saya terima 12 juta, sisa 6 juta karena dia beli kliennya 18 juta. Oke, kita cek dulu benar atau enggak. Oke, betul ya. Membayar gaji asisten 2, tapi ada add-nya. Kalau add-nya berarti itu perlu dikali. Ada beban gaji berarti. Tanggal 15, bukan 13 ya. Beban gaji ada kas. Karena ada add-nya, ya, dan ada add-nya, berarti kita perlu kasih belikan jadi 12 juta.
Oke, kuis nomor 3, apa fungsi add-nya? Apa fungsi add sebenarnya? Barusan saya sudah jelaskan ya, apa fungsi add. Nah, yang 15 nih, membayar iklan sebesar 2 juta. Pak, ini kan dibagi muka atau beban iklannya? Nah, sekarang kita cek dulu, dia lebih dari 1 bulan atau enggak. Ya, jadi kuis keempat adalah bagaimana cara mengecek kapan dibayar di muka, kapan pakai beban. Ya, sudah saya jawab juga, ini nomor 15 pakai beban iklan, karena pembayaran cuma 1 bulan. Oke, beban iklan pada kas 5.2 nggak salah. Bisa coba cek. Ya betul, sebesar 2 juta. 20. Menerima seluruh pelunasan dari uang dari Ali. Oh, betul nih. Kita cari Ali dulu, karena di sini nggak ada angkanya. Oh, Ali itu kemarin kita dibuatkan ada pendapatan jasa, tapi dia masih ngutang sama kita. Berarti sekarang waktu Ali bayar berarti kan itu adalah uang kita ya, 20 per 12 ya. Berarti logikanya kita terima kas, piutang usaha kita berkurang. Cuman gimana caranya? Ini 6 juta, kok Bapak bisa tahu 6 juta? Kalau Bapak nggak tahu, berarti caranya adalah, hal yang Bapak lakuin adalah pertama Bapak lihat dulu, soal Ali waktu itu dia utang berapa juta. Ya, itu seperti itu. Setelah itu meminjam uang ke bank untuk keperluan usaha. Mau meminjam uang bank untuk keperluan usaha, berarti duit kita pasti bertambah, kas, sama utang bank. Nah, masalahnya ada utang bank nggak nih? Jangan sampai nggak ada utang bank. Oh, ada utang bank, 2.2. Sebesar 10 juta ya. Kembali sisa utang kepada toko Ekom. Wow, ini kita lihat dulu. Tanggal berapa sih ini? 25 per 12. Karena kita membayar utang, berarti kas kita berkurang lah. Berkurangnya pada utang usaha. Kalau udah hafal, udah enak. Ini 2.1, ini 1.1. Kita cek kembali Ekom, tanggal berapa kita bayarnya, belinya. Saya udah cek kembali, ini namanya historis namanya. Kita mengecek secara historis. Kita lihat dulu. Kita beli toko Ekom itu waktu tanggal 3. Kita tuh utang dia 13 juta. Rupanya tanggal 10 saya udah bayar 10 juta. Berarti sisa utang saya cuma 3 juta. Jadi jangan sampai ketipu. Di sini waktu saya koleksi banyak yang jawab 13 juta. Karena nggak teliti. Oke, tinggal 3 nomor. Mengambil uang perusahaan untuk liburan keluarga, berarti ini kan untuk keperluan pribadi, berarti privalia, bukan private talk. Cuman private talk salah nggak Pak? Nggak boleh. Karena tidak, kita tuh mencatat sesuai dengan akun yang telah diberikan. Berarti privalia pada kas 2.1, 3.2, 1.1. Nominalnya itu adalah sebesar 3 juta. Juga ya. Membayar listrik, air, dan telepon dan melunasi sebagian utang. Oke. Berarti ini sama-sama, ya ini beban listrik, air, telepon, berarti ini utang yang berkurang. Tanggal 28 sama 30. 28, 12, beban listrik, air, telepon, itu 5.3. Ini kas, itu dia bayar utang bank sebagian, berarti utang banknya berkurang. Kasnya juga berkurang. Ini 30 bulan 12. Kalau lihat ini tadi saya hafal 5.3, 1.1, 2.2, 1.1. Nominalnya nggak salah 4,5 juta sama 5 juta. 4,5 juta sama 5 juta. Kalau udah, kita jangan lupa untuk merge cell. Ini gunanya bukan sih. Kalau di sini namanya merge. Kalau di buku ya berarti kita garis aja pas-pas. Totalkan dong, wajib. Kalau udah,
Saya tinggal uji sebelahnya lagi. Oke, kebetulan sama. Kalau sama berarti bersyukurlah saya bahwa saya tidak salah. Oke, saya cukup rapikan dulu karena perlu dirapiin. Nah, sampai di sini itu inilah bagaimana cara kita mengerjakan kalau disuruh kerja pakai komputer ya kayak ginilah. Tapi kalau biasanya komputer itu ada lebih mudahnya. Ada caranya lebih mudah biasanya. Ya. Jadi kalau komputer itu ya untuk hitung-hitung lebih enak lah. Nggak perlu pusing-pusing. Ini sambil saya rapiin dulu. Oke, ini udah rapi. Oke, ini kayak gini lebih tepatnya. Ini masuk sedikit biar bagus. Oke, jadi ini adalah video 1 literasi pembacaan Anda. Oke, terima kasih kelas 10. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Semoga Anda menonton video ini sampai selesai dengan baik. Terima kasih, tetap stay safe and stay healthy. Bye-bye.